Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah telah mengantisipasi puncak kasus varian Omikron akan terjadi pada bulan Februari mendatang. Bahkan kenaikan kasus Omikron bisa 2 kali lipat lebih banyak dari varian Delta di pertengahan tahun lalu. Apakah pemerintah kali ini dinilai siap untuk menghadapi gelombang ketiga COVID-19 di tanah air? Kami akan tanyakan ini bersama epidemiolog Windu Purnomo. Selamat malam Pak Windu. Kalau menurut Anda bagaimana kesiapan pemerintah untuk menghadapi Omikron? Ya, selamat malam Mas Bayu. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan kesiapan pemerintah pada ketika menghadapi Delta kemarin ya, pertengahan tahun kemarin, tentu ini jauh lebih siap. Ya, bahkan pemerintah sendiri kan sudah memprediksi ya. Jadi sudah memprediksi akan ada kenaikan yang tajam ya. Tapi kan itu prediksi. Sebuah prediksi tidak boleh, bukan berarti itu harus terjadi. Itu harus diantisipasi supaya tidak terjadi. Nah, karena itu pemerintah sudah siap ya, jadi sudah mampu memprediksi bahwa memang kalau kita lihat di tren di dunia kan naik cepat ya, tetapi memang kenaikan cepat nanti turunnya juga bisa cepat gitu. Nah, yang paling penting jangan sampai kenaikan yang tajam tadi itu membawa beban ke rumah sakit. Artinya bahwa jangan sampai terjadi angka hospitalisasi yang tinggi yang disertai dengan lanjutannya biasanya mortalitas. Yang penting itu, dan itu yang harus disiapkan oleh pemerintah, dan saya kira sekarang sudah disiap gitu. Iya, antisipasi tekanan ke rumah sakit begitu ya Pak Windu ya. Pak Windu, sebenarnya apa yang membedakan kira-kira penanganan dan kondisi di Indonesia dengan negara-negara lain yang dihadapkan dengan gelombang Omikron ini? Sebetulnya kan kalau kita bicara tentang penanganan COVID ya, apapun variannya kan sama saja ya, tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Bahkan kabar baik untuk Omikron ini kan dia memang lebih infeksius, tetapi virulensinya lebih rendah ya, artinya kemungkinan untuk menghasilkan hospitalisasi lebih rendah ya. Nah, tetapi kan tentu harus diantisipasi jangan sampai terjadi peningkatan yang tajam ya. Meskipun ini gejalanya lebih ringan, makanya karena itu tetap yang harus dilakukan adalah surveillance ya, surveillance di masyarakat. Ya, kebetulan memang ya saat ini yang di masyarakat masih 18% ya, angka transmisi lokalnya dibandingkan jumlah semua kasus Omikron. Ya, kasus Omikron ada 506 ya sampai kemarin. Tapi yang di komunitas kan hanya 84. Yang lainnya kan di pintu masuk. Dan makin bagus kita melakukan penapisan di pintu masuk, makin tentu kita akan terhindar adanya transmisi komunitas yang tinggi di masyarakat. Jadi tetap masyarakat harus prokes itu. Sembari sekarang vaksinasi. Yang harus dilanjutkan. Kita punya modal capaian vaksinasi yang tinggi, Pak Windu, 5 besar di dunia. Apa artinya? Ya. Itu absolutnya ya, tetapi sebetulnya kalau kita bicara tentang proporsinya, kita masih 58% lah ya yang sudah mendapatkan dosis kedua. Jadi artinya masih ada 42% ya yang belum tervaksinasi. Ini harus kejar vaksinasi primer ya. Bukan booster ya. Yang khusus untuk lansia vaksinasi booster. Jadi harus dikejar. Jadi artinya jangan kita puas dengan angka absolut kan. Karena masih 42% yang belum tervaksinasi 2 dosis. Ini yang harus dikejar ya, agar terhindar dari tadi hospitalisasi dan kematian gitu. Ya, oke. Pak Windu, banyak yang membanding-bandingkan kondisi kita dengan negara-negara lain seperti Amerika misalnya. Saya sempat berbincang dengan WNI di Amerika mengatakan sepertinya Indonesia akan lebih siap menghadapi Omikron karena di Amerika berbeda. Capaian vaksinasinya sebenarnya tinggi, tetapi juga masih banyak di antara mereka yang belum mau divaksin, tidak mau divaksin, anti vaksin. Dan satu lagi hal yang paling penting adalah di sana sudah tidak diwajibkan untuk mengenakan masker. Sementara kita masih. Pak Windu, apa tanggapan Anda? Ya, memang dalam hal kepatuhan prokes ya, Indonesia sebenarnya lebih bagus dibandingkan Australia misalnya ya, kemudian Amerika, bahkan di Eropa.
kalau di outdoor, di luar negeri itu di negara-negara tadi yang kita sebut Sudah tadi, bebas itu kebanyakan masker. mereka nggak pakai masker sebelum ini. Ya. Indonesia kan lebih bagus ya. Nah, itu yang salah satu yang menjelaskan mengapa kita lebih berhasil menekan laju penularan, selain bahwa kita memang sudah punya modal ya, selain banyak yang sudah divaksinasi tadi 58%, Baik. plus tadi kita punya kekebalan alamiah sebetulnya akibat Delta kemarin gitu, yang banyak kita di antara kita sudah terinfeksi. Jadi modal itu plus prokes itu yang betul-betul membuat kita lebih baik daripada negara lain gitu. Oke, tetapi tetap tidak boleh lengah dengan modal-modal yang tadi Anda sudah Betul. sampaikan, tetap perlu antisipasi. Betul. Dan perlukah, singkat saja Pak Windu terakhir, perlukah prokes diperketat, PPKM ditingkatkan levelnya untuk menghadapi Omikron? Saya kira level PPKM sesuaikan saja tetap dengan hasil asesmen situasi ya. Karena setiap daerah kan sudah mampu mengendalikan dan kita tahu masing-masing level itu menjadi tolok ukur untuk bagaimana dia melakukan pengetatan aktivitas gitu. Jadi tidak usah ditingkatkan, tidak usah, ya sama sesuai dengan levelnya. Tetapi progres tetap harus menjadi habit ya, bahkan menjadi budaya gitu. Baik, terima kasih Pak Windu Purnomo, epidemiolog dari UNAIR, sudah bergabung bersama kami di Prime News.